أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي بسط لنا بساط الأنس والمحبة وقبل عمل حجاج بيته فعاملهم معاملة الأحبة أحمده جل من يحمد ويشكر وأشهد أن لا إله إلا الله أذل من جحد وكبر وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله خير من حج واعتمر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولب وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم ما هلل مسلم وكبر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم جليل المقدار وعيد جميل الشعار فتقربوا إلى ربكم الجليل بالأضحية فإنها سنة أبيكم إبراهيم الخليل واتبعوا نبيكم في فعله من إراقة الدم فيها مثل هذا اليوم العظيم فإنه يوم الذي ابتلى الله خليله فيه حيث أمره بذبح ولده في المنام فامتثل إبراهيم أمر ربه فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي أمر الملك العلم واعلموا أيها الحاضرون أن عيد الأضحى يوم التضحية والفداء ويوم الفرح والصفاء ويوم المكافأة من رب السماء للنبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل صاحبي الفضل والعطاء ولمن سار في منهجهما ابتغاء من الله رضا حاضرين والحاضرات jamaah salat Idul Adha Masjid Nur Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini lagi dan lagi kita memperbaiki dan memperbaharui perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dengan keyakinan bahwasannya tidak ada perkara yang lebih menguntungkan manusia dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat melebihi apabila orang itu bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keyakinan bahwasannya tidak ada perkara yang lebih membahayakan manusia dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat melebihi apabila orang itu menentang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hari raya Idul Adha di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai hari ini, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wahai Muhammad, aku telah memberikan kepadamu derajat-derajat yang tinggi, anugerah-anugerah yang tinggi. Fasholli, maka salatlah engkau, salat Id maksudnya. Fasholli li rabbika wanhar, dan sembelihlah binatang kurban. Maka hari ini adalah hari tasyakuran bagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada beliau.
di mana beliau dijadikan pimpinan dari seluruh nabi, pimpinan dari seluruh rasul, di mana beliau dijadikan penutup dari seluruh nabi dan seluruh rasul, di mana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami suatu pengalaman yang tidak pernah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ruhan wa jasadan, dalam keadaan membawa roh dan jasadnya untuk menghadap kepada Allah, menerima firman dari Allah tanpa ada hijab, tanpa ada penghalang, tanpa ada perantara, yaitu ketika kejadian Isra dan Mi'raj. Ini merupakan nikmat besar bagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari ini syukurlah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Itu keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Muhammad. Lalu untuk kita umatnya apa? Untuk kita umatnya, karena Nabi kita adalah Nabi yang terbaik. Nabi kita adalah Nabi yang dipilih oleh Allah menjadi pemimpin seluruh para Nabi dan para Rasul. Maka kita pun dijadikan oleh Allah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Bi akrami rusulikunna akramal umami, karena Nabi kita adalah Nabi yang termulia, maka umatnya pun mendapatkan barokahnya menjadi umat yang termulia, di mana surga tidak akan dimasuki oleh umat-umat sebelum umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki surga tersebut. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang besar ini kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang termulia itu, juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru-niru pengorbanan besar baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika orang itu berbicara tentang Idul Adha, maka tidak akan bisa lepas dari sejarah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Ibrahim telah menghabiskan umurnya untuk mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, mengorbankan apa yang beliau miliki, hanya demi kecintaannya kepada Allah, karena hanya demi ridho Allah, demi agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepanjang hari, sepanjang malam Nabiullah Ibrahim berjuang di jalan Allah, sampai akhirnya beliau sepuh dan beliau belum punya anak. Akhirnya beliau meminta kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah, berilah aku keturunan dari kalangan orang-orang soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, fabasysyarnahu bigulamin halim. Allah memberikan kabar gembira dengan putra yang halim, yang santun, yang penaat, yang membahagiakan orang tuanya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak hasil doa. Belum lahir saja sudah Allah nyatakan santun, belum lahir saja Allah nyatakan al-halim. Oleh karena itu kita ini berdoa kepada Allah supaya anak-anak kita digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang soleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabiullah Ibrahim diberi seorang putra, yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Memang betul itu berupa nikmat yang agung, tapi itu juga menjadi ujian dari Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah ingin menanamkan kepada Nabiullah Ibrahim bahwasannya apa yang beliau miliki bukanlah milik beliau, tetapi murni milik Allah Subhanahu wa taala. Anak yang beliau miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang beliau cintai semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai cintamu kepada apa yang menurutmu itu adalah milik kamu melebihi cintamu kepada Rabbmu, kepada cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada beliau. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabiullah Ismail sudah sampai waktu remaja, umur remaja, di mana ia sudah memahami bagaimana cinta kepada orang tua dan bagaimana cinta orang tua kepadanya. Ketika itu beliau sudah bisa khidmat kepada Nabiullah Ibrahim, datang ujian Allah Subhanahu wa taala. Turunlah wahyu Allah lewat mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya.
Maka beliau bersedih. Allah memuji beliau. Bagaimana kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya beliau menyadari bahwasanya semuanya adalah milik Allah. Putra yang beliau miliki juga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau mendatangi putranya. Ya bunayya, inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Wahai Ismail putraku, aku melihat dalam mimpiku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Fanzur madza tara, maka coba kamu pikirkan, kamu pandang bagaimana pendapatmu ini tentang perintah Allah ini. Sesuai dengan apa yang Allah beritakan kepada Nabi Ibrahim, fabasyarnahu bighulamin halim, aku memberikanmu kabar gembira dengan anak yang santun, anak yang taat, anak yang tunduk kepada orang tuanya dan kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Maka jawaban Nabi Ismail ketika itu yang sangat indah. Beliau menjawab dengan perkara yang mengagetkan ayahnya. Ya abadi al-ma tu'man satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau memang itu perintah Allah, if'al ma tu'man, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapatiku insyaallah dalam keadaan termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Begitulah hadirin anak hasil doa, begitulah hadirin anak hasil didikan dari orang tua. Maka pelajaran yang tertinggi di hari raya Idul Adha ini, yang pertama adalah bagaimana manusia itu betul-betul totalitas dalam penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghambakan diri kepada Allah secara total, tidak peduli hal yang berkaitan dengan dirinya, tidak peduli hal yang berkaitan dengan keluarganya, hal yang berkaitan dengan hartanya, semuanya digunakan untuk kecintaannya kepada Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah keduanya sama-sama menyerah dengan perintah Allah, sama-sama ingin melaksanakan dalam keadaan ridho, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, keduanya berangkat untuk menunaikan, untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim di dalam mimpinya. Akhirnya ketika perintah itu akan dilaksanakan, Nabi Ibrahim diseru. Qala wa nada ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, sungguh telah benar mimpi yang kamu dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh telah benar mimpi yang kamu dapatkan dari Allah. Itu memang wahyu Allah. Engkau telah mengalahkan dirimu, engkau telah mengalahkan egoismu, engkau telah mengalahkan kecintaanmu kepada makhluk karena cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad sadaqta ru'ya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini betul ujian yang sangat nyata beratnya, nyata tingginya, tapi kau mampu melewatinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah itu kalau kita perhatikan seolah-olah merugikan kita. Perintah Allah itu seolah-olah membahayakan kita, tetapi Allah itu zat yang menciptakan kita. Allah zat yang memberikan nyawa kepada kita. Allah zat yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang tahu masalah hidup kita. Allah yang tahu keperluan kita, tidak mungkin mencelakakan kita dengan perintah. Ternyata saat dilaksanakan itu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, apakah terus Nabi Ismail disembelih? Tidak. Itu hanya ujian. Seolah-olah perintah Allah itu berat, tapi kalau dilaksanakan mendatangkan anugerah-anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan derajat-derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja itu berupa ujian berat di dalam hati. Maka akhirnya hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fadainahu bidzabhin adzim. Allah menukarnya sesembelihan tersebut dengan kambing yang besar. Para ulama katakan adalah kambingnya Habil yang ketika korban diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di sini kita dapat pelajaran besar bahwasannya di dalam syariat Islam, bahwasannya perintah Allah Subhanahu wa taala itu sangat menjunjung tinggi kehormatan manusia, sehingga tidak ada istilah korban dengan mengorbankan nyawa manusia. Sehingga bagaimana manusia ini menjaga darah-darah saudara-saudara muslimnya. Walaqad karramna bani Adam, sungguh telah aku muliakan anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada istilah perkara halal kecuali sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tentang darah manusia. Tidak dihalalkan alias diharamkan mengalirkan darah sesama manusia. Betapa Islam memperhatikan kemanusiaan, betapa Islam memuliakan manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan nyawa manusia, kita mengurangi, kita menyindir, kita mengolok-olok saudara muslim kita, itu saja dilarang di dalam Islam. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang hakiki ialah di mana orang-orang Islam yang lain selamat dari kejahatan lisannya, dari kejahatan tangannya, selamat dari rasan-rasannya, selamat dari caci makinya. Maka bagaimana kita usaha jadi Islam yang hakiki, jadi muslim yang hakiki. Jangan dari satu majelis kita membicarakan, mengolok-olok saudara muslim kita, pindah majelis lagi kita membicarakannya lagi, pindah majelis lagi kita membicarakannya lagi, seolah-olah kita ini orang yang konser, kemudian request, dipesan untuk menyampaikan, untuk mengutarakan aib-aib daripada saudara-saudara muslim kita. Walaqad karramna bani Adam, sungguh Allah telah memuliakan anak cucu Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah pengorbanan ini, derajat-derajat yang tinggi itu hanya berlaku untuk Nabiullah Ibrahim semata? Tidak. Inna kadzalika najzil muhsinin, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya seperti aku membalas Ibrahim dengan derajat-derajat yang tinggi, aku akan membalas orang-orang yang berbuat seperti Ibrahim. Maknanya apa? Maknanya orang yang betul-betul ikhlas dalam hatinya, mengikuti, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengorbankan waktunya karena kecintaan kepada Allah, mengorbankan hartanya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan apa yang ia miliki sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri jaminan dia sebagaimana Allah berikan keutamaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anaknya akan dipilih oleh Allah sebagaimana Allah memilih anak Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu baginda Nabi Ismail. Bahkan keturunan orang yang paling agung, keturunan orang yang paling utama, keturunan penutup dari seluruh nabi, bahkan nabi yang terakhir kali dilahirkan yang menjadi pemimpin seluruh para nabi adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim, daripada jalur Nabi Ismail alaihissalam. Ini semua hasil dari pengorbanan Nabi Ibrahim. Ini semua hasil dari doa-doa Nabi Ibrahim. Ini semua hasil dari keikhlasan Nabi Ibrahim. Ini semua hasil dari ketulusan Nabi Ibrahim akan perintah Allah dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari ini banyak orang korban, di hari ini banyak orang menyembelih hayawan. Hakikat korban itu, hadirin, hakikat korban bukanlah hanya menyembelih hayawan semata. Sejatinya korban ini bermakna luas. Sejatinya korban bukanlah hanya menyembelih hewan semata, bahkan menyembelih hewan itu hanya merupakan simbol dari luasnya makna korban. Korban itu adalah keikhlasan hati, keridhaan hati akan agama Allah, keikhlasan hati akan perintah Allah. Kita mampu untuk menekan ego kita karena memandang ridho Allah Subhanahu wa taala, karena untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat pengorbanan. Maka jangan sampai ego kita, kecintaan kita melampaui perintah Allah, melampaui batas kecintaan kita kepada Allah. Jangan sampai ego kita menghinakan sesama muslim karena itu tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti dulu Qabil dan Habil. Qabil kurbannya tidak diterima oleh Allah, namun Habil diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima bentuk dagingnya ataupun bentuk darahnya, tidak, tapi yang Allah terima, yang Allah pandang adalah pengorbanan tadi itu karena keluar dari rasa takwa kita, dari rasa cinta kita, dari kerelaan kita, dari keikhlasan kita di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari Idul Adha ini semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita, memilih keluarga kita untuk menjadi orang-orang yang soleh, dapat meniru apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta baginda Nabi Ismail alaihissalam, sehingga seluruh keturunan-keturunan kita menjadi orang yang soleh dan solehah, menjadi orang yang mendapatkan ridho kepada Allah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan betul-betul Allah ridho kepada kita dan betul-betul kita ridho kepada Allah, sehingga kita disukseskan oleh Allah di dunia dan di akhirat, sehingga kita dibahagiakan oleh Allah di dalam surganya Allah bersama baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin. Amin. Wa adkhalna wa iyyakum fi sumuril muttaqin al-mu'minin. Wa qul